Om Swastiastu. Umat sedharma sani tresna sihin pandita titiang Pandita Empu Agra Dwijenanda saking Griya Kasewan Bumi Banten, Provinsi Banten Serang. Napkala rahina mangkin Pandita sekeluarga Lugurayang mengaturkan selamat Hari Raya Nyepi Rahajeng Isaka Warsa Siu Sange Petang Dasa Dora. Dumugi Isaka Warsa ini membawakan kita, mengantarkan umat sedharma sarwa prani itangkara berada dalam situasi kedamaian. Meskipun dalam sekarang ini sesungguhnya kita sedang dilanda virus corona disease ataupun COVID-19, atau dalam bahasa Balinya disebut dengan sasab merana corona. Maka dari itu sebagai umat yang beragama, khususnya beragama Hindu, mari kita panjatkan doa kepada susunan lelangit kita yang maha pengasih dan maha penyayang. Semoga sasab merana puniki, khususnya corona puniki, segera berlalu, segera winase oleh kemahakuasaan yang widiwasa. Mari kita kawitin dengan doa. Om Hom Asta Mahakabaya Sarva Dewa Sarva Sanjata Sarva Warnaya Namah. Om Atmo Raksaya Sarva Satru Winasaya Namah Swaha. Inggih umat sedharma, dalam kondisi seperti sekarang ini, ampura yang pisan, semestinya Ida Pandita datang, mendekat, menyentuh umat sareng sami dimanapun berada, sebagai tugas seorang pandita sewanam kepada umat. Namun riantukan kebanda antuk sesana dan kondisi yang sedang mencekam puniki, Lugurayang melalui sosmedia puniki Pandita menyampaikan sepatah kata yang berupa sloka-sloka kepada Idedani yang berjudul mari kita melaksanakan iatnya yang efektif dan efisien. Umat sedharma sani tresna sihin Pandita, dalam kiat-kiat kita mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, karena kita tahu kita semuanya berasal darinya dan kembali pun kepadanya. Maka dari itu umat Hindu memberikan kebebasan kepada umatnya untuk mendekatkan dirinya dengan cara satu, dengan cara beriatnya, kedua dengan melantunkan mantram-mantram, ketiga dengan tantram, keempat dengan yantram, kelima dengan mudra, keenam dengan mandala, ketujuh dengan yang disebut dengan kala, dan terakhir dengan yoga. Untuk poin 2 dan ke-8 ini Pandita akan sampaikan pada lain waktu dan kesempatan. Sesuai dengan topik tadi, mari Pandita bahas, mari kita beriatnya dengan cara efektif dan efisien. Giring, becikang niki genahe, sani makin ke sobiahang Ida Pandita, bagaimana caranya kita beriatnya dengan efektif dan efisien. Inggih kawitin sani makin. Iatnya dalam artian di sini banyak sekali Pandita panggihin, terutama di desa-desa, di kantong-kantong Hindu. Ketika kita berbicara iatnya,
seolah-olah yatnya itu hanya berdasarkan ritual pebantenan saja. Nah ini ngiring sarang-sarang breaking opini seperti begini karena sesungguhnya yatnya itu sangat luas. Memang bebantenan itu adalah merupakan bagian daripada yatnya, tapi tidak seutuhnya bahwa Banten itu yatnya. Nah ini makin dalam kitab beriatnya sesungguhnya ada konsep yang sudah sejak leluhur kita naminin napkala makin. Ini yang disebut dengan konsep Dharma Siddhiyatra. Apa yang dimaksud dengan Dharma Siddhiyatra? Supaya sasaran kita tepat dengan apa yang kita lakukan. Ini mari kita perhatikan poin-poin ini, ada 5 poin. Poin pertama ada yang dimaksud dengan iksa, yaitu sasaran kita beriatnya. Kedua ada yang disebut dengan sakti, kemampuan kita beriatnya. Ketiga ada yang disebut dengan desa, di mana kita beriatnya. Keempat ada yang disebut dengan kala, saat kapan kita seharusnya beriatnya. Kemudian yang kelima, apa referensi yang kita terapkan untuk beriatnya sehingga tidak ngawur seradak seruduk riatnya yang kita sembahkan. Oke, mari kita kabitin sekarang. Poin pertama tadi, inilah yang disebut dengan iksa. Ide dani sarang sami. Yang disebut dengan iksa, mari pahami sesungguhnya apa sih tujuan kita beriatnya. What is purpose behind of yatnya tersebut? Apa sesungguhnya tujuan kita beriatnya itu? Kalau kita rentangkan anak panah kita, sasaran kita harus pasti supaya kita sampai pada sasaran. Dalam Menamo Dharma Sastra 3 Sloka 79 disebutkan seperti ini, bahwa sesungguhnya kalau kita beriatnya, pahamilah tujuan dan sasaran kita beriatnya. Kalau kita beriatnya tidak mengerti sasaran kita beriatnya, tujuan kita beriatnya, sama artinya kita memberikan segenggam abu kepada sasaran kita yang sesungguhnya tidak bermakna. Inilah yang disebut dengan yatnya 99, yatnya yang sia-sia. Pandita coba ingat slokanya adalah seperti ini. Nayanti nauya kauyani nama narwa Wijnadam basmi budesu presu mohadatani daterbi. Itulah sebenarnya yang dimuat dalam Menama Dharma Sastra bab 3 sloka 79. Jadi Pandita menghimbau terutama puniki dalam hal pemuput yatnya, baik itu sang Dwijati maupun sang Eka Jati Pinandita sekalian. Sebelum umat nungur idedani sareng sami, berikanlah pengertian tujuan utama kita meyatnya. Karena kadang-kadang di sini ngerami budayanya daripada tatwanya. Memang agama akan melalui budaya mempunyai suatu bentuk. Dari bentuk itulah kita akan gampang untuk melihat maknanya. Tetapi khususnya dalam hal ini berikanlah pengertian sepenuhnya kepada mereka yang nangun yatnya, sehingga yatnya itu betul-betul gamblang sesuai dengan sasaran yang dituju. Kijalakun manuaka
Nyen katurin apa tujuannya, jangan sampai ngambang pelikiatnya sani pacang ke haturang asa punika. Berikutnya yang poin kedua ada yang disebut dengan sakti. Sakti puniki sampurang mempunyai paradigma, wah ngelah sabuk boleng, ngelah besi kuning, atau ngelah keris yang bertuah, sampurang kenten. Sakti yang dimaksud di sini adalah dana yang ada dalam kantong kita. Aku do ngelah pipis, aku do ngelah dana. Sehingga dana itu kita pergunakan sesuai dengan kemampuan. Terkadang tidak salah ide sulinggi hadupun mangku bertanya, ning kudo cening ngelah dana yang akan diyatnyakan. Sehingga ide pandita maupun pemangku punika memberikan yatnya yang pas sesuai dengan dana yang dimiliki. Lihat referensinya dalam Lontar Dewa Tattwa disebutkan, kunihin sang angawiyatnya kaniste madya muang mautama manah lega kangawi hayu ayu tu sirah ngalem duenya ayu tu sirah ngojaraken manah gangsul. Ketika kita beriatnya, keikhlasan utama itu yang menjadi referensinya. Jangan mengeluarkan kata-kata kasar dalam beriatnya, sehingga kadang-kadang kita lepas dari sesana dan etika. Jangan ngalem druenya, jangan artinya di sini maksud ngalem druenya artinya jangan memiskinkan diri dalam beriatnya. Artinya begini, sudah jelas kelihatannya mereka orang yang mampu, mentang-mentang ada dasar riatnya doyo 4 rempus pemgandam selembar kertas, selembar bunga, selai daun dan sebiji buah sampunang sampunike. Artinya sesuaikanlah dengan kemampuan tadi sampunike. Oke, sampunang puniki artinya di sini memiskinkan diri. Inilah yang disebut dengan sakti tadi. Selanjutnya poin yang ketiga ada yang dinamakan dengan desa. Desa yang artinya apa? Jangan diterjemahkan dusun begitu. Nah, di mana kita berada? Seperti contohnya kita berada di DKI, daerah metropolitan yang luar biasa. Tidak seperti di Bali, nanti mencari busung gampang, kemudian mencari sarana dan prasananya itu sangat mudah. Nah, kalau seperti di Jakarta disuruh mencari daun mendori, disuruh mencari andong, disuruh mencari ini sangatlah sulit. Namun usaha kita harus tetap ada. Sekiranya sudah pas usahanya mendapatkan kesulitan dan mendapat kendala, aturang sang pemputiannya sapuniki tenwenten dados niki gentos dengan sanilianan dan boleh titiang bersida untuk nemukan alat-alat seperti itu umpamanya. Inilah yang disebut dengan desa, termasuk juga kondisi lingkungan. Dan kemudian berikutnya adalah kala. Kala di sini bukannya butuh kala. Kala yang dimaksud adalah bagaimana saat kapan kita tepat untuk beriatnya. Di Bali dalam Hindu sangat erat dengan yang disebut dengan padewasan. Ala ayuning dewasa untuk beriatnya. Juga di dalam referensi kita melakukan punya disebutkan lakukanlah hiatnya pada saat matahari sang surya berada pada indrayana, artinya berada pada lintasan khatulistiwa. Seperti sekarang inilah sesungguhnya idadani sareng sami hari raya Nyepi ataupun Isaka Warsa itu sesungguhnya kalau kita lihat referensinya di India, kemenangan Wangsa Kusana itu Isaka Warsa itu adalah tepat tanggal 21 Maret.
Tetapi kenapa Musiloman di Bali menjadi nyepi yang tidak tepat pada 21 Maret? Sesungguhnya di Nusantara, khususnya di Bali puniki, menganut sistem bulan mati ataupun tilem. Ketika tilem yang paling dekat dengan tanggal 21 Maret, itulah diambil sebagai hari raya Nyepi Tawur Kesange di situ. Kenten nggih. Nah, maka dari itu di samping itu juga ada referensi lakukanlah beriatnya pada saat gerhana matahari, gerhana bulan, hari-hari suci dan lain sebagainya. Itulah waktu yang tepat untuk beriatnya. Artinya di sini jangan diterjemahkan pada contek mati copy paste begitu. Wah, yansing nanti ketemu bulan gerhana atau gerhana matahari, jak tepin bayarnya sampunang keten. Artinya banyak jalan kita melakukan niatnya, banyak waktu-waktu yang baik. Itulah yang disebut dengan kala yang di Bali disikluskan dengan padewasan ale ayuning dewasa. Berikut yang terakhir ada yang disebut dengan patra. Patra itu adalah merupakan referensi buku suci. Kita agama Hindu referensinya adalah buku suci kita adalah Weda. Weda sedemikian luasnya. Kenapa ada Weda? Dari wahyu yang sudah berhasil oleh para orang-orang suci di langit kita dulu, maka demikian banyaknya antara satu wahyu dengan wahyu yang lainnya itu kadang-kadang sampai ratusan tahun turunnya, sehingga baru kemudian Begawan Wiyase baru menyamarikan menjadilah Catur Weda. Nah, dari sinilah demikian sloka-slokanya, ribuan banyaknya referensinya. Sulitlah kita sebagai orang-orang yang boleh dikatakan jauh dari sumber-sumber pengetahuan begitu. Kemudian untuk lebih mudahnya maka dibuatkanlah yang namanya Itihasa dan Purana. Walaupun kita tidak belajar Weda, tetapi konten daripada Weda itu sendiri ada tercantum dalam Itihasa dan Purana itu sendiri. Sehingga banyak yang tidak pernah melihat Weda, tetapi implementasinya, suatu contoh kita di Bali itu banyak yang tidak pernah melihat Weda, tetapi implementasinya luar biasa, lebih kadang-kadang lebih lebih intens daripada yang mereka setiap saat bergelimang dengan Weda. Mereka justru implementasikan Weda itu sendiri karena melihat dari Itihasa dan Purana. Demikianlah dari Wahyu, kemudian muncul Weda, dari Weda, Itihasa, Purana, dan kemudian ada namanya Sila Acara, dan terakhir ada yang disebut dengan Atmanastuti. Inggih, demikianlah sumber-sumber sastranya yang kita bisa lakukan, yang rutin kita lakukan beragama Hindu khususnya, sehingga tetap jalan. Bagaimana kita lihat para pendahulu kita, leluhur kita, kadang-kadang mereka tidak tahu sastra, tetapi begitu intensnya dia melaksanakan ajaran-ajaran agama yang kita ketahui. Ada kata-kata yang disebut dengan mandran tanpa ucap, sastra tanpa tulis, tapi dia implementasikan luar biasa. Nah, kemudian berlanjut supaya yadnya kita tepat sasaran. Karena seperti Pandita katakan tadi, bahwa masih banyak paradigma orang itu bahwa yadnya itu sekedar banten. Mari kita lihat. Di dalam kita beryadnya itu kita bagi lagi, ada yang disebut dengan panca yadnya, yang referensinya itu tidak lain adalah dari Trirena. Nah, itu tidak usah Pandita jelaskan lagi, semuanya sudah tahu. Demikian pula panca yadnya, Dewa yadnya, Pitra yadnya, Resi yadnya, manusia yadnya, kemudian Buddha yadnya, sudah semuanya pasih, itu tidak perlu dijelaskan lagi. Tetapi di luar itu ada yang masih bingung.
Ambillah contoh, kita ambil manusiatnya saja. Pengertian mereka, dari kita kelahiran bayi, tutup ke kambuhan, 3 bulan, potong gigi, wiwahe, samskara, dan sebagainya. Tidak hanya itu, masih banyak lagi. Dalam beriatnya itu ada yang utama disebutkan, referensinya adalah Agastya Parwa. Tolong dihiat itu. Apa yang dimaksud dengan dari isi daripada Agastya Parwa puniki? Pertama, ketika kita beriatnya, yang paling sulit dilaksanakan adalah tapeyatnya, melakukan nangun yasa kerti berata. Kita tahu kepala kita ini isinya berjuta-juta keinginan. Tak terhitung, tak terhingga keinginan. Tetapi kita harus bisa sortir. Kita harus bisa nangun yasa. Keinginan apa yang sesuai dengan kemampuan kita, mari itu yang kita laksanakan. Keinginan itu tidak ubahnya seperti dalam sesongan Balinya. Memanjakan keranjang padang, petang lemah ya upenin. Keinginan itu sama seperti keranjang padang. Dari atas sampai ke bawah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, hidup kita ini penuh dengan lobang keinginan yang ditrigger oleh indria, yang datang dari indria, yang dikibarkan melalui behavior. Behavior ada namanya stimulus merangsang kita untuk berbuat. Kalau kita tidak bisa nangun tapa berata beriatnya, menyekung jenana ini, inilah kemudian mengambil hak orang yang tidak sepatutnya kita lakukan. Contohnya apa? Korupsi. Contohnya banyak lagi contoh-contoh yang lain. Inilah yang utama beriatnya ini adalah nangun yasa kerti. Yang kedua, ada yang disebut dengan jenana yatnya. Jenana yatnya adalah beriatnya melalui pemikiran-pemikiran, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini juga yatnya. Seorang guru, seorang ilmuwan, inilah melalui ini dia beriatnya. Seorang dosen jangan dipaksa mereka untuk harus bisa membuat kelangkat. Belum tentu beliau bisa profesor membuat kelangkatnya. Tetapi ketika dia berjalan dengan ilmunya, itulah bidangnya beliau. Begitu. Demikian pula sesungguhnya orang yang disebut dengan pintar, mereka yang bisa mencerdaskan kehidupan orang lain sehingga dia berdaya guna dan berbudidaya dengan keluarga mereka dimanapun dia berada. Inilah yang disebut dengan orang yang pintar. Bukan hanya sekedar banyak tahu, tapi tahu sendirinya, tidak pernah dia mengamalkan pengetahuannya kepada orang lain. Demikian pula kalau kita berbicara dengan orang kaya. Orang kaya itu orang yang mereka ikhlas mendermakan kekayaannya kepada orang lain tanpa mereka memikirkan feedbacknya. Itulah sesungguhnya orang kaya. Bukan orang kaya itu segala yang dimiliki tetapi di rumahnya berak-berak mestinya sudah dibagikan kepada orang lain, rela dia dibusukin di rumahnya daripada berikan orang lain. Itulah yang terjadi. Ini bukan orang kaya namanya, ini adalah orang kikir. Berikutnya ada yang disebut dengan abayayatnya. Jangan salah, Anda yang profesi sebagai tentara, Anda yang profesi sebagai pelindung negara, polisi dan sebagainya, penegak hukum, inilah yang disebut dengan abayayatnya. Jadi rela mereka mengorbankan dirinya, tertembak dan sebagainya demi untuk memberantas kewibawaan negara NKRI ini. Harga mati. Ini yang terjadi sehingga banyak teroris-teroris dan banyak pula yang gugur dalam tugasnya. Demikian pula saudara-saudara, jangan ketinggalan para dokter,
para perawat yang mereka notabene berperang seperti sekarang ini, lihat di TV-TV itu. Mereka lepas dari keluarganya, tidak bisa pulang demi meladeni virus-virus corona yang menjangkiti para pasiennya di rumah sakit. Mereka rela tidak ketemu keluarganya demi mereka. Demikianlah pengorbanannya. Ini yang disebut dengan bahaya. Demikian pula juga mengorbankan dirinya, termasuk memberikan donor darah, memberikan donor donor piwas dan ginjal dan sebagainya. Ini juga yatnya, jangan salah. Demikian luasnya yatnya, Bapak Ibu dan sareng sami. Jadi jenis-jenis yatnya itu sudah sedemikian banyak, tetapi mari kita sortir lagi. Ketika kita beriatnya kepada siapa? Kita beriatnya persembahan kepada Sang Maha Kuasa, dengan tentunya kita mendapatkan feedback ke Sukertining Jagat. Demikian pula juga ketika kita berderma atau mempunyai kepada fakir miskin, tentunya disesuaikan dengan keadaan sehingga betul-betul berdaya guna dengan efektif. Satu contoh yang tidak efektif, misalnya kita sudah mangap berada di padang pasir, yang dibutuhkan adalah seteguk air supaya dia bertahan hidup. Jangan mencoba memberikan sekilo emas, justru beban bagi mereka nanti begitu. Maka seteguk air itulah yang dibutuhkan. Banyak lagi hal-hal yang lain, sehingga di sini betul-betul lihatnya untuk efektif. Nah, sekarang ada suatu measurement ataupun ukuran kita beriatnya supaya kita betul-betul kadarnya tulus dan ikhlas. Kapan kita beriatnya? Ketika kita beriatnya tidak ada merasa kita dirugikan oleh benda ataupun jenana yang kita iatnyakan. Tidak merasa kehilangan, tidak merasa lose. Nothing to lose. Demikian pula ketika kita beriatnya, kita berhasil membagikan kekayaan kepada orang lain, membagikan ilmu kita kepada orang lain, membagikan melindungi orang lain. Itu gara-gara saya. Jangan pernah ada terlintas dalam hal ini beriatnya seperti itu. Kalau mendadak merasa terkurangi, termiskinkan oleh yatnya, mendadak rasanya menjadi termasyur karena yatnya Anda, disitulah sesungguhnya Anda tidak terlepas daripada terikatan. Anda terbelenggu oleh yatnya Anda. Disitulah sesungguhnya takaran yatnya itu tidak lascaria. Inggih Bapak Ibu sareng sami, umat sadarmo sareng sami, sani tresna sin pandita. Banyak semestinya pandita sampaikan, tapi apurayang mungkin benjang pungkur situasi sudah lebih membaik lagi sehingga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Semoga ide dani sareng sami selalu ada dalam bimbingan, selalu ada dalam lindungan, selalu ada dalam tuntunan ide Sang Hyang Widiwasa, sehingga kita panjang yuso kita bisa bertemu kembali. Pinake kaping untat puniki lugrayang pandita sinep antuk paramusanti. Kawitin pandita Om Dayuh Santir Antariksa Santir Pratiwi Santir Apa Santir Osadaya Santir Wana Prasasta Santir Wiswa Santir Brahma Santir Sarwa Santir Santir Eva Santir Sarwa Santir Edi